C0C01818 kelas akuntansi B. Saya di sini akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul tentang konsep dasar akuntansi perpajakan yang saya rangkum dalam bentuk PowerPoint berikut ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi pajak adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengertian akuntansi pajak menurut Rohmat Sumitro yang dikutip oleh Mardiasmo tahun 2003/1, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan jasa atau timbal atau biasa disebut dengan kontrapretasi yang langsung ditujukan dan yang digunakan untuk membayar keperluan negara. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar akuntansi perpajakan. Beberapa bagian konsep dasar akuntansi perpajakan yaitu yang pertama yaitu pengukuran dalam mata uang, yang kedua kesatuan akuntansi, yang ketiga konsep kesinambungan, yang keempat konsep nilai historis, yang kelima konsep taat asas, yang keenam konsep materialitas, yang ketujuh konsep konversatisme, yang kedelapan konsep realisasi, dan yang kesembilan yaitu konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Baiklah, saya jelaskan satu persatu. Pengukuran dalam mata uang. Artinya yaitu satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi ini dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Yang ketiga yaitu konsep kesinambungan. Konsep kesinambungan ini diatur bahwa tujuan pendirian perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan seterusnya. Yang keempat yaitu konsep nilai historis. Konsep nilai historis ini adalah dicatat berdasarkan saat terjadinya transaksi tersebut. Yang kelima yaitu konsep taat asas. Konsep taat asas ini menggunakan metode satu periode ke periode selanjutnya. Yang keenam yaitu konsep materialitas. Konsep materialitas ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU tentang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Yang ketujuh yaitu konsep konservatisme. Konsep konservatisme ini diakui melalui transaksi. Tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Yang kedelapan yaitu konsep realisasi. Konsep realisasi ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Yang kesembilan yaitu konsep mempertemukan biaya dan penghasilan, yaitu diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama. Yang berikutnya yaitu terdapat karakteristik informasi laporan keuangan. Yang pertama yaitu relevan, yang kedua materialitas, yang ketiga keandalan, yang keempat substansi mengungguli bentuk, yang kelima mempertimbangkan sehat, yang keenam kelengkapan, yang ketujuh dapat dibandingkan, yang kedelapan tepat waktu, yang kesembilan yaitu
yaitu keseimbangan biaya dan manfaat. Karakteristik informasi laporan keuangan ini merupakan suatu entitas yang bisa menggambarkan kinerja suatu periode akuntansi. Karakteristik informasi laporan keuangan ini diatur dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau biasa disebut dengan SAK etap. Yang selanjutnya yaitu tentang akun-akun yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan, yaitu terdapat neraca dan laporan laba rugi. Dalam neraca yaitu terdapat sisi aset dan sisi kewajiban. Sisi aset seperti pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka terdapat seperti PPh nomor 22, 23, 24, 25, dan 28A, serta PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang selanjutnya yaitu pajak masukan. Selanjutnya itu sisi kewajiban. Di sisi kewajiban yaitu terdapat utang pajak yang terdiri dari PPh nomor 21, 23, 26, dan 29, dan pajak keluaran. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan laba rugi. Di bagian laporan laba rugi yaitu terdapat beban pajak penghasilan, PBB, dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai yang dicatat sebagai bahan operasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.